PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Baik sahabat PKU, kali ini kita akan berbincang mengenai apa itu kolesterol dan kira-kira nih bagi mereka yang punya kolesterol, makanan apa aja sih yang kiranya bisa meningkatkan atau bisa mengurangi kolesterol. Baik, untuk menemani perbincangan kita kali ini, kita sudah kehadiran seorang narasumber, Mbak Erma ya, selaku ahli gizi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ya, baik, betul. Tanpa menunggu lama, mari kita sapa terlebih dahulu pemateri atau mungkin narasumber kita kali ini ya. Apa kabar Mbak Erma? Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik ya Mbak ya? Iya. Nggak usah tegang ya Mbak ya? Iya. Baik, Mbak Erma, ini saya ingin bertanya terkait dengan kolesterol. Nah, sebenarnya kolesterol itu apa sih Mbak? Kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan ya? Kolesterol sendiri itu sebenarnya lemak yang ada di dalam tubuh kita, ya. Kolesterol itu merupakan senyawa lemak ya yang diproduksi oleh yang diproduksi oleh berbagai sel-sel di dalam tubuh ya. Sekitar 1/4 kolesterol itu yang dihasilkan di dalam tubuh itu diproduksi lagi di dalam sel-sel hati. Oh gitu. Jadi 1/4 sel oleh kolesterol itu tuh diproduksi oleh hati gitu ya Mbak? Iya. Nah, kolesterol ini sebenarnya setiap orang pasti punya ya Mbak? Iya. Nggak mungkin nggak ada satu orang yang Pasti. seorang tanpa kolesterol, nggak mungkin ya? Iya. Oke. Tapi kalau misal kita berbicara nih ya Mbak terkait dengan konteksnya itu kolesterol yang tidak baik gitu. Jadi orang yang mungkin didiagnosa memiliki kolesterol yang tinggi kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk angka kolesterol itu yang normalnya berapa terus dikatakan dia sudah berlebih itu berapa sih Mbak kayak gitu? Kadar kolesterol normalnya untuk perempuan dan laki-laki itu sama ya. Oh sama ya Mbak? Iya, itu kurang dari 200 mg per dl ya. Kalau kolesterol itu mencapai di atas 200 mg per dl itu sudah dikatakan kolesterolnya sudah tinggi, nggih. Di atas 200? Iya, Oke. di atas 200. Oke. Terus penyebab yang menjadi faktor kayak gitu, apa sih yang menjadi faktor seseorang itu bisa terkena kolesterol tinggi gitu? Itu contohnya tidak melakukan aktivitas fisik ya, terus sering mengonsumsi gorengan ya, penyebabnya itu ya, mengonsumsi tinggi lemak, terus tidak melakukan aktivitas fisik yang rutin. Seperti itu sih gitu. Jadi banyak faktor karena ini apa yang dikonsumsi kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Termasuk tadi gorengan ya. Gorengan, Nah, iya. padahal orang Wonosobo kan kalau nggak pakai gorengan gimana gitu ya Mbak ya pasti ya. Iya, betul. Mau itu. makan sarapan kok bisa ada gorengan gitu kan, kumpul keluarga ada gorengan kayak gitu. Pastinya ya, Pasti. tidak ada gorengan itu tidak enak. Oke. Terus nih Mbak, bahayanya sebenarnya ketika seseorang itu punya kolesterol yang lebih itu apa sih Mbak? Bahayanya itu bisa memicu terjadi penyakitnya hipertensi, yang kedua ada jantung dan stroke. Ada 3 itu ya. Nah, padahal pemicunya. itu berbahaya semua ya Mbak ya. Hipertensi Berbahaya, itu iya. kan juga harus konsumsi obat terus, jantung. Oke. Yap. Nah, seseorang itu bisa tahu kalau aduh ini kayaknya kolesterol aku udah tinggi deh kayak gitu tuh dari apa sih Mbak? Ada nggak sih gejalanya kayak gitu? Gejala awalnya itu biasanya itu mudah lelah. Yang kedua, yang pertama itu mudah lelah ya. Yang kedua itu sering mengantuk. Sering mantuk? Yang ketiga itu pegal-pegal di kaki ya yang dirasakan. Yang keempat itu nyeri di tengkuk. Terus yang kelima itu nyeri dada. Itu adalah gejala awal di mana adanya serangan jantung ya, bisa nyeri dada itu ya, merupakan komplikasi dari tingginya kolesterol. Terus yang terakhir itu penumpukan kolesterol. Oke, jadi tanda-tanda beberapa yang di awal tadi disebutkan itu biasanya bisa kita rasakan kayak gitu ya. Baik kalau misal sudah sampai ada nyeri dada kayak gitu harus berhati-hati. Jadi kemungkinan kolesterolnya sudah cukup tinggi seperti itu ya Mbak. Dan lebih jelasnya itu harus konsultasikan ke dokter sih. Oke. Jadi satu-satunya cara kita mengetahui kolesterol kita tinggi atau enggak itu dengan medis ya. Maksudnya kita harus melakukan cek. Ya, kita harus konsultasikan ke dokter. Tindakan dari dokter itu apa seperti itu, nggih. Baik. Atau memeriksakan di lab atau seperti apa itu tergantung dokter, nggih. Oke.
Berarti kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, hati-hati sahabat PKU ya. Itu mungkin perlu indikasi bahwa kita perlu penanganan medis kayak gitu ya. Betul. Oke, nah tadi disebutkan bahwa memang untuk kolesterol ini kan banyak faktor makanan kayak gitu ya Mbak ya. Nah itu selain juga tadi ada faktor aktivitas kayak gitu. Nah kira-kira makanan apa aja sih Mbak sebenarnya yang dapat meningkatkan kolesterol? Makanan seperti seafood ya. Contohnya seperti udang, kepiting, terus cumi seperti itu. Terus selain itu ada yang lebih banyak kandungan kolesterolnya adalah di otak, jeroan, otak, hati, kemudian kuning telur gitu. Terus di butter seperti itu. Oke, wah padahal itu makanannya enak-enak semua ya Bu. Iya, apalagi seafood ya. Apalagi seafood ya, sekarang kan lagi banyak gitu ya kayak gitu olahan-olahan seafood. Nah sebenarnya kalau tadi kan disebutkan ada beberapa makanan yang itu bisa meningkatkan kolesterol kayak gitu. Nah sebenarnya dengan segala tantangan ya mungkin pantangan kayak gitu, itu apa sih makanan yang tepat sebenarnya untuk mereka yang memiliki kolesterol tinggi atau menderita kolesterol kayak gitu Mbak? Pantangan makanannya ya? Atau mungkin makanan yang tepat sih, makanan yang tepat buat orang yang punya kolesterol makanan gitu. yang tepat ya, itu seperti kayak protein hewani itu ya, itu bagus. Seperti ikan laut itu lemaknya itu bagus ya, itu mengandung asam lemak tak jenuh, yaitu mengandung asam lemak omega 3 juga ya, omega 3 ya. Oke. Itu juga bagus. Terus ada lagi seperti tinggi serat nggih, sayuran dan buah. Sayurannya itu seperti bayam, brokoli, jamur, kentang, sawi, selada, seperti itu. Oke, nah berarti lebih banyak ke sayurnya kayak Iya, gitu ya. Sayuran, biji-bijian juga ada. Ada ya. Nah, kalau kayak gitu apakah berarti mereka penderita kolesterol itu harus mengurangi nasi, Mbak? Tidak. Enggak ya? Iya, tidak. Asalkan itu harus mengatur ke porsi karbohidratnya. Jadi harus mengatur ke porsi karbohidratnya. Jadi jika mengonsumsi sumber karbohidrat yang terlalu banyak dan berlebihan dalam jangka waktu yang sangat lama dan sering, itu akan menumpuk dan menumpuk dalam tubuh, terjadi penumpukan trigliserida. Nah, itu yang nanti akan memicu terjadinya kolesterol. Oke, tadi kita sudah ngomongin masalah protein ya, terus nasi itu juga sebenarnya tidak perlu dihindari, tapi yang penting diatur. Iya, diatur, jangan gitu berlebihan. Ya. Oke, kalau kacang-kacangan itu gimana Mbak? Kalau kacang-kacangan bagus, seperti kacang polong, lentil, buncis, seperti itu. Terus ada kacang kedelai, kedelai dan edamame, itu bagus ya karena mengandung protein dan mengandung isoflavon. Oke. Ya, baik. Itu. Berarti sebenarnya kacang-kacangan sendiri tidak masalah dikonsumsi kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Untuk mereka yang punya kolesterol kayak gitu ya? Iya, betul. Oke. Semua kacang-kacangan nggak masalah nih Mbak? Hanya kacang kedelai. Oh, kacang kedelai. Edamame, kacang polong, kacang almond, kacang kenari. Oke. Seperti itu. Nah, berarti itu kacang kulit nggak termasuk sahabat PKU ya? Oke. Kira-kira ada nggak sih, tadi sudah ngomongin ini, terus buah nih. Nah, buah. Kira-kira buah apa sih yang bisa menurunkan kolesterol? Di antaranya ada jeruk, apel, stroberi, anggur, dan alpukat. Apalagi di alpukat itu mengandung banyak lemak tak jenuh yang bagus untuk menurunkan kolesterol jahat, yaitu LDL. Oh, malah boleh ya sebenarnya kalau alpukat ya Mbak ya? Boleh. Oh, karena saya pikir alpukat itu kan kayak emang ini ya kayak gurih gitu kan, jadi saya kira lemaknya banyak, tapi ternyata malah bagus ya Mbak? Bagus, jangan dicampur apapun. Oh, tanpa anak itu dia ya, kadang campurannya yang bikin bahaya ya Mbak ya? Benar, murni alpukat ya. Oke. Selanjutnya, apakah penderita kolesterol ini dilarang untuk mengkonsumsi mie instan Mbak? Oh tidak, enggak ya? Ya, karena minyak itu adalah sumber karbohidrat. Sedangkan kalau dikonsumsi minyak dalam jumlah yang sangat banyak dan sering, itu sama akan terjadi penumpukan trigliserida di dalam tubuh ya. Dan pada bumbunya itu mengandung banyak tinggi natrium yang akan menyebabkan hipertensi, seperti itu. Jadi pada dasarnya mie instan tidak masalah ya Mbak? Iya, yang penting jangan berlebihan seperti itu, jangan lebih dari 3 kalian. Oke, baik. Nah,
saya pernah membaca gitu bahwa ada manfaat air kelapa kayak gitu ya bagi penderita. Itu bener apa nggak sih Mbak sebenarnya Mbak? Untuk air kelapa saja itu tidak signifikan ya, melainkan dari degannya atau kelapa mudanya itu terkandung serat ya, yang bagus untuk mengikat kolesterol lewat feses. Oke, jadi sebenarnya nggak signifikan tapi bisa membantu kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, nah kalau secara luas kayak gitu, tadi kan kita sudah bicara tuh Mbak terkait dengan proteinnya apa, buah, serat dan lain sebagainya kayak gitu. Kira-kira untuk penderita kolesterol ini perlu nggak sih mengurangi garam kayak gitu Mbak? Jadi mineral-mineral kayak gitu perlu nggak sih kita kurangi kayak gitu? Untuk garam ya, kolesterol itu kan dianya harus rendah lemak ya, rendah lemak, dan di samping itu ada penelitian sebuah di jurnal ya, di jurnal Food and Function tahun 2013 itu ditunjukkan bahwa mengonsumsi garam itu tidak berefek besar gitu ya dalam kolesterol. Peningkatan kolesterol. Iya, peningkatan kolesterol itu. Nah, di samping itu kadang dokter itu menyarankan kepada pengidap penderita kolesterol itu untuk membatasi garam. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hipertensi. Apalagi jika mengonsumsi garam yang berlebihan dalam makanan itu dibarengi dengan adanya penyakit kolesterol, nah itu yang akan menyebabkan jantung, penyakit jantung, stroke itu semakin parah. Oh, jadi prevalensinya lebih ke karena ada penyakit hipertensi dan sebagainya itu yang sangat berbahaya kayak gitu ya. Jadi Iya, garam memang benar. sebaiknya tidak terlalu dikonsumsi dalam jumlah banyak. Iya, dibatasin. Oke. Kalau susu kayak gitu gimana Mbak? Susu kan mungkin cenderung kita kenal bahwa di situ tuh kan banyak lemak kayak gitu kan ya Mbak ya. Iya. Nah itu apakah itu juga salah satu makanan yang tidak mungkin terlarang kayak gitu bagi penderita kolesterol? Boleh saja, itu asalkan tepat dalam pemilihan ya, pemilihan yang tepat susu itu sendiri. Contohnya yang cocok untuk kolesterol ya, penderita kolesterol itu seperti susu low fat, susu skim, seperti itu. Oke, jadi dibatasi kayak gitu ya Mbak ya? Iya, Boleh pemilihan, susu. pemilihan yang tepat. Oke. Nah, apakah seorang penderita kolesterol ini bisa sembuh Mbak? Kalau dia sudah terkena kolesterol dikatakan, ini kolesterolnya tinggi kayak gitu. Bisa nggak sih dia tuh sembuh kayak gitu? Kolesterol tinggi itu bisa dikontrol. Tidak ada kata sembuh karena kolesterol bukan penyakit. Oke. Ya. Jadi bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Jadi kalau misal tadinya itu kolesterolnya dia mencapai di atas 200 kayak gitu bisa dikembalikan di dalam angka bisa normal kayak kalau gitu ya, bisa kalau penderitanya kolesterol itu patuh dengan diet rendah kolesterol. Oke. Terus terkait dengan pengobatannya itu kayak gitu. Tadi kan ada diet dan lain sebagainya ya. Iya. Apakah penderita kolesterol ini juga perlu untuk mengkonsumsi obat tertentu Mbak agar dia itu rendah kolesterolnya, atau sebenarnya ada apa aja sih alternatif yang bisa kita lakukan kayak gitu untuk menurunkan kolesterol? Untuk menurunkan kolesterol yaitu bisa dengan obat-obatan dan juga pola makan ya. Dari obat-obatan itu untuk bisa membantu menurunkan kolesterol. Sedangkan dari pola makannya itu untuk mengatur menurunnya profil lipid. Jadi bisa lewat dua cara itu ya, dengan obat juga bisa, tapi mungkin lebih efektif ketika kita bisa mengatur pola makan kita kayak gitu ya, ibarat kata ya Mbak ya. Betul itu. Kalau misal obat aja tapi pola makan tidak diatur ya sama aja saja, gitu, ya. pada akhirnya akan tetap naik kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Nah mungkin dari Mbak Erma ada yang disampaikan mungkin untuk sahabat PKU terkait dengan apa sih makanan pembahasan kita kali ini kayak gitu? Sebaiknya kita mengonsumsi makanan yang gizi seimbang ya, terus mengurangi pengolahan masakan yang digoreng, ditumis dengan minyak, seperti itu. Lebih baik mengonsumsi makanan yang lebih banyak ke pengolahan yang dikukus, direbus, dipanggang. Batasin gorengan supaya tidak terjadi tidak menimbulkan kolesterol.
Oke, nah begitu sahabat PKO ya. Jadi mau tidak mau kita tetap harus membatasi gorengan ya. Karena yang berbahaya itu cara pengolahannya sebenarnya. Betul Mbak itu Irma, kayak gitu, ya. salah satunya ya. Salah satunya. Oke, nah kurang lebih itu mungkin ya podcast kita kali ini kayak gitu Mbak Irma. Terima kasih sekali kepada Mbak Irma yang sudah sama-sama. menyempatkan waktunya kayak Iya. gitu untuk memberikan ilmu kayak gitu kepada kita semua dan juga sahabat PKU dimanapun berada di sana. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami atau didiagnosa kolesterol tinggi, atau mungkin teman-teman yang juga ingin menjaga pola hidupnya agar tetap sehat kayak gitu. Nah, Amin. bagi sahabat PKU yang masih ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan bisa drop komentar ya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan bagi yang ingin melakukan konsultasi mungkin nanti bisa langsung datang aja ke PKU kayak gitu ya Mbak ya. Ya, betul itu. Terus untuk informasi seputar pelayanan kesehatan dan juga lainnya, sahabat PKU bisa kecap sosial media kita di @PKU Muhammadiyah Wonosobo melalui website, terus ada Instagram dan juga Facebook. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, dan juga aktifkan notifikasi pemberitahuan untuk update di PKU Talk terbaru. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.